Allahu nadhiri, Allahu hadiri, Allahu ma'i. Ini tingkat statement para aulia. Kita ini Masya Allah jauh. Saya sudah 67 tahun. Sejak umur 7 tahun sudah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Berarti sudah 60 kali saya menjalankan ibadah Ramadan. Tetapi belum mencapai apa yang dikatakan. Ya baru tingkat syariat. Belum bisa mencapai tingkat kesadaran iman. Yang hakul iman. Masya Allah. Apalagi tingkat ihsan. Yang sudah melihat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para ikhwan fillah yang kami muliakan, kami mendapat amanah dari DPP Hidayatullah untuk memberikan suatu motivasi agar supaya ibadah saum Ramadan kita tahun ini bisa mencapai satu hasil yang maksimal sesuai dengan ayat muqaddimah tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Topik yang diberikan kepada saya adalah sukses ibadah dalam bulan Ramadan. Topik ini cukup berat jika kita renungkan dan pikirkan kedalaman makna sukses ibadah dalam bulan Ramadan. 3 hal. Sukses ibadah dalam bulan Ramadan. Luar biasa. Sebelum kita melanjutkan materi ini, perlu kita memahami beberapa definisi tentang takwa. Karena Allah dalam ujung firman-Nya la'allakum tattaqun. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa adalah perilaku yang tidak mengulang-ulangi perbuatan maksiat. Tapi juga tidak puas dengan melakukan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya saja. Kesimpulannya adalah rasa takut kepada Allah selalu ditingkatkan. Kedua, mengamalkan Al-Quran dari tilawahnya sampai kepada aksi perbuatan kita dalam keseharian menurut tuntunan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah hidup qanaah atau zuhud, menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah kita harus bersiap untuk menghadapi hari kematian. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya beliau juga menerjemahkan yaitu al-maut qoblal maut. Temutu qoblal maut. Coba. Jadi mati sebelum mati. Begitu pula definisi ini dikemukakan oleh Ibnul Qayyim, Thalq bin Habib, Ibnu Taimiyah, Al-Isfahani dan lain-lain yang substansinya adalah sama. Yaitu keberhati-hatian dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Definisi yang dikemukakan juga oleh seorang sufi besar, yaitu Ibrahim bin Adham, bahwa capaian kualitas iman menuju pada tingkat takwa
itu muttaqin, ada 3 hal. Satu, makna daripada la'allakum tattaqun yang pertama adalah orang yang tidak dapat celah. Itu bukan celah ini, celah dari lidahmu. Artinya tidak ada orang sekitarmu, sahabatmu, saudaramu, dan familimu, ya, tidak merasa sakit hati gara-gara lidahmu. Nah. Yang kedua, lebih hebat lagi, malaikat tidak mendapat celah dari perbuatanmu. Malaikat pun tidak boleh tersinggung dari perbuatan kita. Yang ketiga, lebih dahsyat lagi maknanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat celah dalam kesendirianmu. Yaitu tidak ada negatif dalam dirimu. Masya Allah. Sungguh sangat dalam maknanya. Oleh karena itu, ada klasifikasi dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Yang pertama, ibadah dalam bulan Ramadan itu yang pertama hanya tingkat syariat. Ibadah tingkat syariat. Yang kata ahli filsafat, ahli-ahli bijak, yaitu dari dimensi eksoterik. Yaitu sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat 5 waktu dilakukan dengan baik, tanpa sholat sunat misalnya. Ya, melaksanakan rukun Islam ya ala kadarnya, seenaknya. Itu sekedar menggugurkan kewajiban. Ini kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibadah seperti ini adalah seperti ibadah tujar, yaitu ibadah pedagang. Yang kedua, ibadah tingkat kesadaran iman, yaitu kesadaran iman, yaitu dimensi keimanan, sudah masuk pada dimensi esoteris. Kata Sayyidina Abu Bakar, ibadah sudah atas dasar kesadaran iman ini adalah tingkat sudah harapannya hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah statement daripada Sufi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibadah sudah tingkat kesadaran iman ini adalah ibadah abid. Ibadah abid, yaitu hamba Allah yang sudah mengabdikan dirinya sepenuh waktu dan seluruh apa yang dimiliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Dan yang ketiga, ibadah yang tertinggi, karena ini menyangkut masalah sukses ibadah dan bagaimana kita mencapainya, yaitu tingkat ibadah, tingkat ihsan. Kata Sayyiduna Abu Bakar, merupakan tingkat ibadah berdasarkan cinta. Sudah, kalau sudah cinta, mabuk cinta adalah sudah tidak bisa menawar apalagi. Sudah cinta pada Allah dan Rasulnya, tidak akan menawar selalu perintah dan siap menjauhi larangannya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibadah yang sudah atas dasar cinta ini adalah ibadahnya orang yang arifin, yaitu orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifatullah. Pertanyaannya bagi kita semuanya adalah kapan kita bisa mencapai ibadah tingkat ihsan? Tingkat syariat saja sudah berat, tingkat iman, kesadaran iman juga berat, apalagi tingkat ihsan. Mawal ihsan anta abdallaha kannaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Coba. Jadi beribadah yang sudah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu nadhiri, Allahu hadiri, Allahu ma'i. Ini tingkat statement para aulia. Para aulia. Kita ini Masya Allah jauh. Saya sudah 67 tahun. Sejak umur 7 tahun sudah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Berarti sudah 60 kali saya menjalankan ibadah Ramadan. Tetapi belum mencapai apa yang dikatakan. Ya dari baru tingkat syariat. Belum bisa mencapai tingkat kesadaran iman. Yang hakul iman. Masya Allah. Apalagi tingkat ihsan. Yang sudah melihat Allah. Dalam pengertian. Ma kadzabal fuadu ma ro'a. Jadi bisa melihat dan Allah ini. Hati kita ini sudah jernih.
dan melihat Allah dengan kalbu kita. Semoga ibadah Ramadan kita ini ya pelan-pelan ya sejalan dengan umur kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan peluang kepada kita semuanya untuk mencapai ibadah tingkat ihsan. Sehingga kita akan kembali kepadanya dengan tingkat ihsan pula. Itulah husnul khotimah. Semoga manfaatnya untuk diri saya dan kita semuanya, pada para ikhwan dan ikhwah fillah yang kami cintai. Semoga Allah SWT senantiasa mempraktis kita semuanya dalam menuju mardhatillah. Demikian yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari pribadi saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.